Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami dari kelompok 4 membahas tentang akad salam. Perkenalkan, nama saya Rini Kurniawati, NIM 19.108.01.0033. Saya Novia Audina Fajaria, NIM 19.10.80.134. Saya Siti Fauda, NIM 19.10.80.136. Saya Nurwahda Alfani Maskin, NIM 191.080.10038. Saya Rizky Farandi, NIM 9.10.80.139. Pembahasan jurnal yang pertama. Manajemen akad salam dalam lembaga keuangan syariah oleh Sri Sofiana Amni Anifauzia. Metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu peneliti berupaya untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada pemahaman penerapan manajemen akad dalam pada sebuah lembaga keuangan syariah, di mana penelitian ini bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna. Tujuan dari metode ini adalah pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Pembahasan manajemen akad salam. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang jual beli saham sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah nomor 5 DSN MUI nomor 4/2000 tertanggal 1 April 2000 Fatwa 2006 sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, ketentuan tentang barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ketentuan tentang salam paralel diperoleh melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama syah. Yang keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Yang kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya, pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Prinsip laporan keuangan akad salam pada lembaga keuangan syariah. Pengukuran, pengakuan, pengajian, dan pengungkapan transaksi salam yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang akuntansi. Dalam transaksi salam, bank syariah dapat bertindak sebagai pemesan dan juga dapat bertindak sebagai produsen. Tetapi umumnya yang dilaksanakan bank syariah adalah salam paralel, yaitu transaksi salam yang diterima oleh bank syariah secara simultan diserahkan kepada pihak lain untuk memproduksinya, atau bank syariah sebagai pemesan. Jika bank syariah melaksanakan transaksi salam paralel, maka kedudukan bank syariah bertindak sebagai pembeli dan sekaligus sebagai penjual. Oleh karena itu, dalam salam paralel, bank syariah menetapkan akuntansi pembeli dan akuntansi penjual.
Jurnal yang kedua, Financing Agriculture Activities in Afghanistan, a proposed Salem-based crowdfunding structure, oleh Burhan Saiti, Department of Islamic Economic and Finance, Istanbul, Sabahattin Zaim University, Istanbul, Turki. Yang kedua, Muhibullah Afdan dan Nazrul Hazizi Nurdin dari Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University, Malaysia, Kuala Lumpur. Inti dari jurnal yang kedua ini Salam adalah kontrak penjualan di mana harga jual dibayar penuh di muka sebagai pertimbangan untuk penyerahan komoditas pokok pada harga tertentu. Fil tanggal mendatang wajib salam kontrak untuk menentukan tanggal pengiriman komoditas yang dibeli. Salam kontrak harus memenuhi kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama, kepemilikan barang dagang di tangan penjual di tempat penjual tidak diperlukan. Yang kedua, hanya komoditas yang kualitas dan kuantitasnya sangat spesifik dapat diperdagangkan. Yang ketiga, salam kontrak tidak diperbolehkan untuk transfer barang yang tunduk pada aturan riba. Aturan-aturan ini melanggar pertukaran yang ditangguhkan atas barang-barang yang memiliki kebersamaan atau penyebab efektif. Kemudian, struktur salam pembiayaan yang digunakan oleh Bank Khartoum terlibat langsung dalam salam transaksi dengan membeli komoditas yang dimaksud dari petani dan kemudian menjualnya di pasar pada saat penyerah untuk mendapatkan uang tunai. Mekanismenya yang langkah 1 yaitu pembeli komoditas dari petani dengan harga spot. Pembayaran penuh dilakukan di muka untuk pengirim komoditas dengan harga tertentu. Langkah kedua, petani memberikan spesifikasi komoditas pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, penjual komoditas di pasar melalui cara-cara. Yang pertama, paralel salam dengan pihak ketiga untuk menerima pembayaran penuh. Kemudian memperoleh janji sepihak dari pihak ketiga untuk membeli komoditi tersebut dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir menunjukkan petani sebagai agennya untuk menjual di pasar. Sekian, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Untuk selanjutnya, jurnal yang pertama dari saya yaitu menilik urgensi penerapan pembiayaan akad salam pada bidang pertanian di lembaga keuangan syariah di Indonesia oleh Widiana dan Arna Asna Anissa. Metode penelitiannya ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penerapan akad salam dalam bidang pertanian di lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif yang memaparkan model penerapan akad salam dan urgensi dalam bidang pertanian di Indonesia. Jurnal ini menjelaskan bahwa penerapan pembiayaan akad salam masih kurang dioptimalkan oleh LKS. Pembiayaan salam dapat memberikan kontribusi dan menanggulangi permasalahan pangan yang sedang dihadapi Indonesia. Seharusnya dengan sumber daya alam yang subur dan adanya rakyat sebagai sumber daya manusia yang siap mengarahkannya, maka hal ini dapat dijembatani dengan adanya sistem pembiayaan akad salam yang nama akad tersebut dapat menjadi sistem yang efektif jika diterapkan dengan sungguh-sungguh. Akad salam diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN dan tercantum di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI, sehingga peraturan ini tidak boleh disia-siakan dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ekonomi negara. Dengan skema pembiayaan akad salam yang telah dibuat, diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi dalam penerapan pembiayaan salam. Pemerintah dengan kebijakannya dapat memberikan dukungan terhadap ekonomi rakyat melalui ekonomi syariah. Kemudian jurnal yang kedua berjudul Salam for Import Operation, Mitigasi Komoditi Makro Risk oleh Zahin Anwar. Jurnal ini mendiskusikan tentang definisi literal dan teknik salam dalam kitab fikih tradisional. Kemudian, letter of credit adalah janji bank pembeli kepada bank penjual untuk melakukan pembayaran tanpa syarat atas barang impor dalam hal dokumen impor telah memenuhi persyaratan. Letter of credit diterbitkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Uniform Custom and Practice. Pembayaran letter of credit ini Kemudian importir mengirimkan pembayaran secara penuh atau sebagainya kepada pemasok terlebih dahulu. Metode ini sangat terbatas dan diadopsi hanya ketika kedua belah pihak memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi antara satu sama lain. Setelah menerima barang di negara asal, pelanggan menandatangani kontrak yang mengikat dengan bank untuk membayar kembali jumlah pembiayaan dalam waktu yang ditentukan dan mendapatkan kepemilikan barang. Kemudian, bank mempertahankan kepemilikan barang impor melalui gadai efektif, dan nasabah dapat memperoleh penyerahan barang dengan membayar sejumlah pembiayaan kepada bank. Dalam hal transaksi penjualan ini, penjual mengutip harga jual dengan menyebutkan biaya dan keuntungan secara terpisah. Kemudian, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Junaida. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Application of Islamic Banking Instrument by Salam for Agriculture Financing in Pakistan. Yang mana jurnal ini menjelaskan metodologinya, yaitu sebuah survei dilakukan di 4 distrik di Punjab dengan kuesioner yang dirancang khusus, yang mana teknik pengambilan sampel yang nyaman digunakan untuk mengumpulkan kekhawatiran para petani terkait dengan input tanaman, output, dan persyaratan kredit.
yang mana temuannya pada jurnal ini yakni menyimpulkan bahwa pendapatan pertanian hanya mewakili hingga 60% dari pendapatan rata-rata rumah tangga petani. Dan sekitar 70% petani berpartisipasi dalam pasar kredit. Mereka membutuhkan uang untuk membeli input tanaman, untuk membayar tenaga kerja, dan untuk menyewa mesin sewa. Mereka percaya bahwa mereka dapat menghemat biaya hingga 25% jika mereka membeli input secara tunai. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa tengkulak adalah pemberi dana dan pembeli hasil panen yang lebih besar dalam perekonomian pedesaan, di mana hanya 10% transaksi yang dilakukan secara murni tunai. Dan juga petani juga biasanya mengembalikan uang setelah penjualan hasil panen. Yang mana bisa diambil kesimpulan bahwa ini merupakan upaya komprehensif pertama untuk mengeksplorasi kemungkinan penerapan instrumen perbankan syariah di sektor pertanian Pakistan. Dan ini juga menyarankan 3 model yang mungkin untuk pembiayaan di bawah kontrak Bayi Salam. Selanjutnya yakni jurnal yang kedua tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad salam dalam transaksi e-commerce. Yang pertama yakni penerapan akad salam dalam transaksi e-commerce. Untuk meyakini telah terjadi akad salam dalam transaksi ini. Dan juga sejumlah ulama fikih yang terangkum pendapatannya dalam Jumhur Ulama menegaskan bahwa suatu transaksi yang akadnya menyerupai akad salam apabila transaksi tersebut memenuhi rukun salam berupa pembeli, penjual, atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi modal atau uang, barang atau objek transaksi, dan ucapan ijab kabul. Yang pertama yakni pihak-pihak yang terlibat melakukan transaksi atau bisa disebut muslam wa muslam alaih. Yang kedua yaitu ijab kabul atau siwat. Yang ketiga barang atau objek transaksi atau muslam fih. Meskipun saat ini belum ditemui adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang transaksi e-commerce, namun legalitas untuk menjalankan transaksi ini dapat dianalogikan pada transaksi elektronik lain, pada bentuk transaksi yang semisal dengan transaksi e-commerce, yaitu pada transaksi letter of credit. MUI memberikan kebolehan pada transaksi jasa yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk memfasilitas transaksi ekspor kepada nasabah. Kebolehan tersebut dimuat dalam Fatwa DSN nomor 34 2002 tentang Letter of Credit Ekspor Syariah, dengan catatan bahwa seluruh mekanisme transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, diperoleh kesimpulan bahwa e-commerce merupakan transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam hubungan perjanjian yang setara untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan maupun peralihan hak dengan bentuk transaksi yang tidak biasa atau non-konvensional tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Nurwahda Alfani. Baik, selanjutnya jurnal yang pertama berjudul Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad As-Salam ditinjau dari prinsip Tabadul Al-Manaqi. Ditulis oleh Abdul. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa akad salam dalam prinsip Tabadul Al-Manaqi dinilai sangat efektif untuk diterapkan. Hal tersebut ditinjau dari prinsip dan asas yang terkandung di dalamnya. Di antara prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip akidah atau tauhid,
prinsip keadilan, prinsip al-ihsan, prinsip al-mas'uliyah, prinsip keseimbangan al-wasatiyah, serta prinsip kebenaran dan kejujuran. Menurut penulis, jual beli adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam hal menukarkan harta dengan harta, atau yang lebih mudahnya lagi, menukarkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sehingga bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan jual beli dalam salam ialah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal dalam jurnal ini, kebolehan transaksi salam didukung oleh 6 syarat, diantaranya adalah jenisnya diketahui, sifatnya diketahui, kadarnya diketahui, tempo yang diketahui, harganya diketahui, dan harga yang diserahkan kala itu juga. Jurnal selanjutnya berjudul The Possibility of Application of Salam in Malaysian Islamic Banking System. Ditulis oleh Aisyah Mirza, Ni Nurul Atiqah, Ni Yusuf, dan Rusni Hasan. Dalam jurnal ini, menurut penulis, berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa akad salam dalam hukum niaga Islam merupakan metode penting dalam sistem perbankan syariah dan dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Harapannya, akad salam ke depan dapat lebih dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah di Malaysia. Bahkan dalam praktiknya, akad salam memiliki semua potensi untuk menjadi mode utama investasi di bank syariah. Karena fakta bahwa akad salam mengelompokkan kembali karakteristik yang paling menguntungkan dari metode investasi paling populer melalui kombinasi karakteristik ini. Tujuan salam adalah untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya adalah petani yang membutuhkan uang untuk bercocok tanam dan untuk menghidupi keluarganya hingga saat panen. Tujuan lain mungkin untuk membantu para pedagang dalam bisnis impor dan ekspor. Syarat-syarat penting dalam akad salam. 1. Salam, yaitu pembayaran di muka atas penyerahan barang yang ditangguhkan, berarti jenis penjualan di mana penjual berjanji untuk memasok barang tertentu kepada pembeli di masa mendatang dengan mempertimbangkan harga yang dibayar penuh di muka pada saat kontrak penjualan dibuat. Kemudian pembeli harus membayar harga secara penuh kepada penjual pada saat melakukan penjualan. Kalau tidak, itu sama saja dengan penjualan utang melawan utang, yang secara tegas dilarang dalam syariah. Selanjutnya, spesifikasi, kualitas, dan kuantitas komoditas harus ditentukan untuk menghindari ambiguitas yang dapat menjadi penyebab perselisihan. Kemudian tanggal dan tempat pengiriman harus disepakati tetapi dapat diubah dengan persetujuan bersama kedua pihak. Salam dapat dilakukan sehubungan dengan dawatul amtal yang merupakan kesatuan-kesatuan barang dagang yang sifatnya homogen dan diperjualbelikan dengan cara membentuk, mengukur, atau menimbang menurut pemakaian dan kebiasaan perdagangan. Oleh karena itu, barang-barang lain seperti batu mulia, kepala sapi, dan lain-lain tidak dapat dijual melalui akad salam karena setiap batu atau hewan itu biasanya berbeda dari yang lain. Yang terakhir, komoditas yang menjadi subjek akad salam biasanya diharapkan tersedia pada saat penyerahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Farhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal pertama menilik urgensi penerapan pembiayaan akad dalam bidang pertanian di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metodologi yang dipakai yaitu menggunakan deskriptif kualitatif yang memaparkan model penerapan akad salam dan urgensi dalam bidang pertanian di Indonesia. Selanjutnya pembahasannya secara umum peran sektor pertanian
bagi pembangunan ekonomi menurut Todaro dan Smith adalah sebagai berikut. 1. Pertanian sebagai penyerapan tenaga kerja. 2. Menyumbangkan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat. 3. Memberikan kontribusi dalam penyediaan pangan. 4. Pertanian sebagai penyedia bahan baku industri. 5. Memberikan kontribusi dalam bentuk pembentukan modal. 6. Pertanian sebagai sumber devisa. Hasil kesimpulan atau hasil temuannya dalam isi pun ada pertanian memiliki peran signifikan dalam kehidupan nasional. Selanjutnya semuanya pemerintah seharusnya memperhatikan lembaga keuangan syariah yang fokus menerapkan akad salam, karena ini bisa membantu pemerintah dalam mengakomodir pembiayaan akad salam yang jarang tersentuh oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini tentu saja harus memiliki pemahaman yang baik terhadap akad salam. Penerapan pembiayaan akad salam masih kurang dioptimalkan oleh lembaga keuangan syariah. Pembiayaan salam dapat memberikan kontribusi dan menanggulangi permasalahan pangan yang sedang dihadapi Indonesia. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu The Implementation of Salam Contract for Agriculture Financing through Islamic Corporate Social Responsibility. Dalam hal ini, jurnal kedua menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama yaitu studi literatur, yang kedua yaitu fokus group discussion atau FGD, yang ketiga yaitu wawancara. Langkah pertama, the first step is to build a conceptual and thinking framework which will interact with the Salam Contract Financing and the Islamic CSR model. Jadi langkah pertama membangun kerangka konsep dan pemikiran yang akan berinteraksi dengan pembiayaan akad salam dan tentu saja model Islamik atau CSR, model Islamic CSR. Selanjutnya dalam jurnal ini dipaparkan bahwa pembiayaan akad salam masih menghadapi beberapa kendala terkait resiko dan manajemen resiko, tentu saja mengenai agrikultur tadi, yaitu pertanian. Resiko kontrak salam yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan syariah manapun biasanya berupa kegagalan petani karena gagal panen. Satu-satunya jaminan memiliki lembaga keuangan untuk mengamankan dan membayar pembiayaan bank tergantung pada pengiriman hasil panen saat jatuh tempo. Dalam kasus masalah panen atau gagal panen, LKS atau lembaga keuangan syariah akan mengalami resiko gagal bayar. Temuannya bahwa disimpulkan kunci pelaksanaan akad salam dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tuban, karena jurnal ini studi kasusnya yaitu Kabupaten Tuban, maka yang difokuskan yaitu kesejahteraan petani di Kabupaten Tuban, yaitu melalui ketersediaan dana yang hemat biaya dan fleksibel yang harus dikelola secara profesional dan produktif melalui kelembagaan ekonomi syariah yang berfungsi secara aktif. Aplikasi pembiayaan dengan akad salam bagi petani di Kabupaten Tuban berkaitan dengan 2 pilar. Dana pihak ketiga yang mendukung petani, dan yang kedua adalah lembaga pengelolaan yang profesional.
pengorganisasian kelompok tani sebagai badan hukum koperasi syariah dengan unit usaha pengelolaan dan perdagangan beras menjadi kunci operasionalisasi bidang akad salam. Nah, itu dia jurnal kedua ya, mengenai implementasi akad salam dalam agrikultur melalui Islamic Corporate Social Responsibility yang dilakukan studi kasusnya pada Kabupaten Tuban di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.